Gita dan Ronald sudah berpacaran sekitar 7 tahun. Awal mula mereka bertemu saat masih duduk di bangku SMA. Hubungan mereka pun sudah direstui oleh kedua belah pihak keluarga. Saat ini mereka berdua sedang giat-giatnya mengumpulkan uang untuk modal pernikahan. Karena baik Gita maupun Ronald sama-sama menginginkan pernikahan yang meriah. Karena mereka berharap inilah pernikahan pertama dan terakhir mereka. Setelah 3 tahun menabung, Gita dan Ronald pun melangsungkan pernikahan. Mereka terlihat sangat bahagia. Pernikahan berlangsung selama 2 hari 2 malam. Setelah menikah, Gita dan Ronald pergi berbulan madu selama 1 minggu. Setelah bulan madu mereka usai, mereka pun menyewa sebuah rumah. Kehidupan baru mereka pun dimulai. Setiap pagi, baik Gita maupun Ronald beraktivitas seperti biasanya, di mana Gita bekerja di sebuah klinik kecantikan, sedangkan Ronald bekerja di sebuah restoran. Sore hari selepas bekerja, Ronald pun menjemput istrinya untuk pulang bersama-sama ke rumah. Awalnya semua berjalan lancar. Mereka dikaruniai 2 orang putra yang lucu-lucu. Di tahun ke-6 pernikahan mereka, mulailah terjadi perubahan pada diri Ronald. Dia yang biasanya pulang tepat waktu, akhir-akhir ini sering pulang telat. Ketika ditanyakan, alasannya selalu banyak kerjaan. Jawaban yang tentu saja membuat kita tidak percaya. Bagaimana tidak percaya coba? Selama ini toh Ronald selalu pulang tepat waktu. Dan setahu kita, restoran tempat Ronald bekerja tidak pernah ada sistem lembur, karena selalu ada pergantian shift kerja. Ada yang dari pagi sampai sore, terus digantikan shift sore ke malam. Dan si Ronald ini karena sudah lama bekerja, mendapat sedikit keistimewaan, di mana dia bisa menentukan shift mana yang diinginkannya. Dan Ronald pun memilih shift pagi. Perubahan sifat Ronald membuat Gita curiga. Ada apa ini sebenarnya? Apa jangan-jangan Ronald berselingkuh? Pertanyaan itu terus menggelayut di kepala Gita. Hingga suatu hari, Gita mendapat telepon dari pihak kepolisian kalau suaminya Ronald berada di kantor polisi sebagai tersangka pelecehan terhadap seorang wanita. Gita yang mendengar itu berasa kesambar petir di siang bolong. Ronald, si suami yang baik hati, lembut dan penyayang, bagaimana bisa melakukan hal sekotor itu terhadap seorang wanita? Gita tidak mempercayai pendengarannya. Gita menitipkan anak-anaknya ke rumah orang tuanya, lalu bergegas pergi ke kantor polisi. Sesampainya di sana, Ronald langsung memeluk Gita dan berkata dia telah difitnah. Dia tidak pernah melakukan hal-hal yang dituduhkan wanita itu. Rupanya ada seorang wanita dengan status janda berumur 40 tahun melaporkan Ronald telah melakukan hal-hal tidak terpuji padanya. Gita sebenarnya sangat emosi. Di sisi lain, dia sangat percaya suaminya tidak mungkin melakukannya. Tapi hal itu juga tidak mungkin tidak terjadi. Bisa saja Ronald hilaf. Yang bisa dilakukan Gita hanyalah menyewa seorang pengacara untuk membela suaminya, sekaligus mencari bukti-bukti apakah benar suaminya telah berbuat kejahatan yang bahkan dalam tidur pun tidak akan pernah dimimpikannya. Teman-teman satu kerjaan Ronald pun tidak percaya dengan berita itu. Setahu mereka, Ronald pria yang bertanggung jawab sama keluarganya. Dia bekerja sungguh-sungguh dan tidak pernah melakukan hal aneh-aneh. Penyelidikan terus dilakukan. Hingga 2 bulan kemudian, di persidangan terungkap fakta sebenarnya. Ceritanya begini. Janda yang melaporkan itu adalah pelanggan tetap restoran tempat Ronald bekerja. Bahkan beberapa karyawan di sana mengenalinya. Sebut saja namanya Mona. Si Mona ini rupanya kepincut sama wajah manis dan sifat ramah si Ronald. Sifat ramah si Ronald membuat si Mona seakan-akan merasa muda kembali. Lama-lama Mona sadar dirinya jatuh cinta lagi. Sifat ramah Ronald membuat benih-benih cinta tumbuh di hati Mona. Padahal Mona tahu Ronald sudah punya istri.
Tapi dia tidak peduli akan hal itu. Mona pun menyusun rencana. Setiap mendekati jam pulang kerjanya Ronald, si Mona ini selalu menelpon untuk memesan makanan di restoran tersebut. Dan ia selalu meminta Ronald yang mengantarkannya langsung ke rumahnya. Ronald yang baik hati menuruti keinginan tersebut. Dia sama sekali tidak menyadari akan adanya jebakan yang telah dipersiapkan oleh si Mona. Ketika datang untuk pertama kalinya ke rumah Mona, Ronald disambut hangat. Bahkan Mona membuatkannya secangkir kopi. Ronald sebenarnya mau menolaknya, karena dia ingin cepat-cepat pulang. Tapi karena tidak enak hati, diminumnya juga kopi tersebut tanpa menyadari ada obat bius di dalamnya. Saat terbangun, Ronald terkejut mendapati dirinya dalam keadaan polos di ranjang. Dan Mona ada di sudut kamar sambil menangis. Dia juga dalam posisi yang sama dan hanya ditutupi selembar selimut. Ronald bingung apa yang telah terjadi. Si Mona pun mengatakan kalau Ronald telah melecehkannya. Tentu saja Ronald tambah bingung karena dia tidak ingat sama sekali apa yang telah terjadi. Tapi si Mona kekeh mengatakan kalau ia tidak berbohong. Dan Mona menuduh Ronald melakukannya karena bisa saja Ronald dalam pengaruh alkohol. Lagi-lagi Ronald membantah, karena seumur hidup dia tidak pernah bersenggolan dengan minuman keras, apalagi meminumnya. Mona mengancam akan mengadukan hal tersebut pada Gita. Mendengar ancaman itu, nyali Ronald ciut. Dia tidak mau Gita mengetahui hal itu. Sejak kejadian itulah, Mona selalu menyuruh Ronald datang ke rumahnya sehabis bekerja. Kalau Ronald tidak mau, dia mengancam akan bilang ke Gita apa yang telah terjadi. Nah, gara-gara itulah si Ronald jadi sering pulang terlambat. Saat bertemu, ada saja permintaan si Mona. Pergi nonton, makan malam, bahkan berjalan-jalan keliling kota. Ronald terpaksa menurutinya karena benar-benar takut si Mona nekat terus melapor pada Gita. Ronald tidak ingin menyakiti perasaan istrinya. Tapi di hatinya, Ronald terus berusaha mencari cara gimana supaya Mona mau melepaskannya. Suatu ketika, Mona mengajak Ronald berhubungan intim. Ronald langsung menolaknya dengan tegas. Ronald pun menyambar tas kerjanya dengan niat mau pulang. Si Mona yang mendapat penolakan mengucapkan kata-kata makian. Terus mengancam akan membuat hidup Ronald berantakan. Ternyata inilah yang dilakukannya. Dia melaporkan Ronald dengan tuduhan pelecehan. Karena banyak saksi yang memberatkan si Mona, akhirnya dia dihukum penjara selama 8 bulan. Sedangkan Ronald akhirnya dibebaskan. Ketika kembali ke rumah, bukannya disambut hangat, si Ronald malah mendapat omelan dari istrinya. Gita marah sekali karena Ronald tidak mau berbagi kesusahan dengannya. Seharusnya Ronald jangan menyembunyikan hal itu darinya. Mereka kan bisa mencari solusi bersama-sama untuk mengatasinya. Ronald memberikan alasan karena tidak mau menyakiti hati Gita. Tapi Gita cuma mengingatkan akan pentingnya kejujuran sesakit apapun itu. Bukankah mereka menikah untuk berkomitmen menjalani kehidupan rumah tangga sesulit apapun masalahnya? Untuk kesekian kalinya, Ronald minta maaf. Dan Gita pun meminta jangan ada kejadian seperti ini lagi. Seberat apapun masalahnya, Gita mau mereka berdua menghadapinya bersama-sama. Tapi ada satu kejadian di persidangan yang membuat orang-orang kagum pada Gita. Di persidangan saat Gita menyampaikan kesaksiannya, si Gita sempat menyampaikan satu permohonan pada Mona yang mungkin membuat para janda di dunia ini menangis. Gita memohon pada Mona untuk tidak melakukan hal-hal yang nantinya hanya akan membuat status janda semakin jelek. Kasihan janda-janda yang sudah mati-matian bekerja demi anak-anak mereka. Ujung-ujungnya mendapat cap jelek sebagai wanita ganjen, hanya gara-gara kelakuan 1 atau 2 orang janda seperti Simona. Simona yang dikasih nasihat seperti itu hanya mendengus kesal.
Emang bebal juga isi kepala si Mona ini kurasa. Sejak kejadian itu, hubungan Ronald dan Gita pun menghangat kembali. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya.